Nah, ini ngelihat ke bawah karena ada yang jebol. Ini mulai panik nih orang nih. Tuh, mulai panik. Nah, ini mulai panik nih ngelihat ada yang berdarah. Tuh, ngelihat dia panik kan. Datanglah pengacaranya juga ikut panik. Nah, ini pengacaranya melihat ada darah di tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kembali lagi saya akan membahas tentang perdukunan yang sampai saat ini masih viral di Indonesia. Bahkan mereka semakin ingin menunjukkan bahwa perdukunan itu adalah hal yang benar dan diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Tentu ini syubhat yang besar, harus hati-hati jangan sampai terpengaruh. Mereka tampil seolah-olah merekalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memiliki ilmu-ilmu yang namanya ilmu hikmah, maunah, bahkan karomah. Seakan-akan mereka mengalahi ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu semua Rasulullah berperang itu tidak dalam keadaan dirinya kebal. Bahkan Rasulullah pernah cedera pada saat perang, dan sahabat Rasulullah banyak yang syahid dalam keadaan mengenaskan ketika berperang. Lalu anehnya datang orang-orang di generasi sekarang mengaku dirinya dukun, mengaku dekat dengan Allah seolah-olah memiliki ilmu hikmah, karomah dan lain-lainnya. Ya Allah, ini sungguh dusta yang luar biasa. Dan kita bisa lihat sekarang mereka mendapatkan panggung di mana-mana untuk membuktikan keilmuan kebal mereka, mulai dari Pak Samsudin, si jin dan istilah kata, sampai pada yang di podcastnya Denny Sumargo saat ini pun juga gagal. Dengan kegagalan-kegagalan itu, sampai di sini saya akui memang mereka benar-benar kebal, yaitu kebal malunya. Oke, coba kita simak ya kegagalan mereka di podcastnya Denny Sumargo, yang sudah jelas-jelas itu gagal, tapi pengacaranya masih ngotot ingin ditampilkan video tersebut. Oke, kita simak nih ya. Istighfar, kita memang gak bisa apa-apa. Oke, disuruh istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Keyakinan kun fayakun. Pakai kun fayakun lagi. Ikuti, hatinya membaca, pikirannya membaca, lesannya juga membaca. Ini seolah-olah kun fayakun itu seperti mantra bim salabim, padahal nggak begitu maksudnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, basmalah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Perhatikan baik-baik, nanti ada kegagalan mereka di sini. Melebu Allah. Tarik nafas. Melebu Allah, masuk Allah gitu ya katanya. Waduh, masuk ke dalam tubuhnya maksudnya ya. Apa gimana ya? Metu Allah. Hembus nafas. Anekotake. Mengektekotkan. Urip dununge, bahwa hidup arahnya, bahwa otak hidup arahnya, arahe si kodrat, sirullah, rahasia Allah, zatullah, zatnya Allah, sifatullah, sifate, besi ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Waduh, ini kelihatan sebenarnya ini jebol guys, tapi di blur ini ya, biar nggak kelihatan darahnya gitu guys ya. Allahu Akbar. Ya saya hotak ini. Lihat. Ya saya hotak ini. Nah, ini ngelihat ke bawah karena ada yang jebol. Ini mulai panik nih orang nih. Tuh mulai panik. Nah, ini mulai panik nih ngelihat ada yang berdarah. Tuh ngelihat dia panik kan. Datanglah pengacaranya juga ikut panik, memegang bagian yang berdarah. Ditutup katanya. Hatinya was-was. Nah, ini pengacaranya melihat ada darah di tangannya. Ini jelas-jelas jebol guys, jelas sekali ini darah ya. Tapi ini agak blur sedikit. Tapi
Tapi kita tahulah bahwa ini darah. Oke, kita simak lagi ya. Ya Syekhul Thaqalaini, ya Qutbar Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Muhyiddin, Aba Muhammad, ya Sayyidi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidni hadhihi fi qadai hajati wa yaqdiyal hajat. Ngapain itu? Pakai baju? Suruh pakai baju terus Ini sakitnya pedang gimana tuh? tajam Yang luar jebol. biasa. Duh. Jadi nggak ada trik, nggak ada apa, bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana? Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Nggak terlalu parah. Tapi kan jebol itu loh, sakit orangnya, ya Allah. Nggak terlalu parah, enak banget dia ngomong kayak gitu. Coba dia yang digituin. Ya. Ya, makanya ini bukan ilmu kita yang bisa, gitu loh. Ini pedang besi, Sebentar. Stanley, bukan stainless, trik itu, atau separuh tajam. Iya. Nanti ke dokter ya, habis ini. Tuh, katanya Bang Denny, nanti ke dokter ya habis ini. Berarti parah ini, guys. Dokter. Nah, Monggo duduk dulu. Udah langsung bawa ke dokter aja. Tuh, kata pengacara juga, dah langsung bawa ke dokter aja. Gagal mereka di sini kan, katanya sakti, kok ke dokter gitu, katanya bisa nyembuhin orang. Ya ini kan fakta bahwa dukun kalau sakit ya juga ke dokter. Pak Samsudin itu kan juga beredar fotonya dia sakit ke dokter. Dan teman-teman tahu nggak alasannya jebol itu karena apa? Coba teman-teman simak videonya sampai akhir. Di situ ada mengatakan jebol karena nggak konsen, karena nggak fokus. Begitu lemahnya ke ilmu kebal mereka, hanya karena nggak konsen, nggak fokus, bisa celaka seperti itu. Lah gimana mau diterapkan di medan perang kalau cuma karena nggak konsen, nggak fokus aja udah gagal? Sebenarnya lebih tepat itu bukan karena nggak konsen ya, tapi karena triknya tidak berjalan dengan baik ya. Karena hal-hal seperti itu ya, kekebalan dibacok dan lain sebagainya, sudah sering kita simak di kesenian debus, di pertunjukan sulap dan lain-lainnya. Kalau itu dipertontonkan hanya sebatas hiburan kesenian saja, nggak ada masalah. Nah ini kan bawa-bawa agama gitu loh, bawa-bawa akidah, bahkan sampai menggiring sebuah pemahaman di masyarakat seolah-olah kiai itu adalah dukun gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki gelar kiai berarti dia dukun. Orang supernatural apa sih yang dimaksud dengan dukun loh? Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam gaib itu ya dukun itu. Kan dukunnya mengetahui tentang hal-hal yang lebih sempurna. Pendeta-pendeta apa segala yang mengetahui hal-hal yang gaib ya, yang tidak diketahui oleh masyarakat. Biasa ya itu disebutnya dukun di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Iya memang benar, di KBBI itu ada yang menerangkan ya, ada poin yang menerangkan bahwa kiai itu adalah dukun juga. Tapi ini nggak bisa ditelan mentah-mentah. Jangan ini menjadi statement liar di masyarakat. Karena faktanya yang sedang viral saat ini ya seperti Pak Samsudin ya, mereka itu berkedok kiai, mengobati orang, berdalih ilmu kekuatannya Allah, ternyata hanya trik sulap. Jadi kalau statement Pak pengacara itu mau dikaitkan dengan apa yang viral saat ini, dia membela dukun-dukun yang sedang viral saat ini, ya bahaya sekali kalau seperti itu. Apalagi si Pak pengacara ini kan beberapa kali bawa dukun untuk pembuktian tapi gagal juga. Nah jadi ini ke depannya nanti kalau nggak diluruskan, orang-orang akan bingung, susah membedakan mana dukun-dukun palsu, dukun-dukun yang cabul, penipu, berkedok kiai, mana yang kiai beneran yang memiliki keahlian ruqyah menyembuhkan dengan ayat-ayat Allah. Jadi saya harap semoga ada kiai besar di Indonesia yang angkat bicara dan meluruskan mengenai hal ini, biar orang-orang tuh nggak bingung mana dukun-dukun yang berkedok kiai, mana yang kiai beneran. Ada satu hal statement yang lebih parah juga dari Pak pengacara ini, coba simak video berikut ini. Maka ketika kita tidak percaya dengan dukun, kedukunan, maka kita tidak percaya juga dengan agama. Gitu. Karena agama sudah menuntun kita ya, khususnya Islam menuntun kita bagian daripada rukun Islam dan iman. Percaya pada hal yang gaib. Dari mana dasarnya orang yang tidak percaya dengan dukun lalu dianggap tidak percaya dengan agama? Dari mana dasarnya orang yang tidak percaya dengan dukun lalu dianggap tidak percaya dengan hal gaib? Padahal di dalam ajaran agama Islam jelas sekali umat Islam dilarang mempercayai perdukunan. Saya harap makin banyak yang mengedukasi masyarakat untuk membentengi akidah dari statement liar mereka ya. Karena perlahan-lahan mereka menggiring sebuah pemahaman bahwa seolah-olah orang yang tidak percaya dukun
tidak percaya goib, tidak percaya agama, ini udah fatal banget. Jadi hati-hati guys ya, ini belum dajjal yang datang sudah banyak yang terkecoh dengan tipu daya trik-trik sulap semacam itu. Apalagi dajjal yang datang bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain sebagainya. Bahkan tidak terkalahkan oleh orang-orang dimanapun pada saat itu kecuali Nabi Isa alaihissalam, karena memang beliaulah yang ditakdirkan untuk mengalahkan dajjal. Kalau perdukunan di zaman sekarang yang menggunakan trik sulap itu banyak yang tahu, bahkan beberapa kali mereka gagal pembuktian. Itu pun banyak yang masih percaya karena dalihnya kurang fokus lah, inilah itulah. Jadi berhati-hatilah buat teman-teman semua ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.